terkonfirmasi ada 5 orang yang merupakan tim sukses calon anggota legislatif yang mendaftar sesi screening gangguan mental pasca pemilu. Pihak rumah sakit menyebut dari 50 orang yang mendaftar di RSUD Taman Sari, ada 5 orang yang telah terkonfirmasi merupakan tim sukses caleg. Sementara 45 lainnya akan diidentifikasi ulang apakah merupakan masyarakat umum atau orang yang pada saat pemilu bekerja sebagai petugas KPPS, terlibat sebagai tim ses maupun caleg itu sendiri. Sesi konsultasi dibuka untuk umum untuk mengantisipasi gangguan kejiwaan yang kerap muncul dipicu oleh kondisi pasca pemilu. Lebih lengkapnya terkait dengan isu gangguan kejiwaan yang diduga dialami caleg dan tim ses pasca pemilu akan kami bahas dengan Ngabila Salama, Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan di RSUD Taman Sari. Selamat malam, Mbak Ngabila. Selamat malam Mbak Nitya dan juga rekan Kompas TV sekalian. Saya konfirmasi terlebih dahulu, apakah betul bahwa ada 5 orang yang terkonfirmasi tim ses caleg ini mereka mendaftar layanan pemeriksaan kejiwaan di RS Taman Sari? Ya benar, sampai sore ini sudah ada 57 yang mendaftar dan 5 dari tim ses caleg dan 1 dari petugas KPPS. Dan yang lainnya teridentifikasi masih merupakan masyarakat umum. Nanti saat hari H, Selasa 20 Februari, kami akan mengkonfirmasi kembali apakah memang masyarakat umum ini ada yang bagian dari KPPS maupun tim ses caleg ataupun caleg. Ini berarti pendaftaran terbuka untuk umum ya. Bagaimana kemudian bisa teridentifikasi bahwa mereka adalah tim ses caleg? Apakah memang ada kebutuhan tertentu atau kondisi tertentu yang dibuka ketika melakukan sesi screening ini? Ya, sesuai instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan, RSUD Taman Sari merupakan rumah sakit dengan psikiater yang harus standby dan siap siaga untuk memberikan pelayanan konsultasi kejiwaan ya oleh psikiater. Dan kami berinovasi 2 hal. Yang pertama adalah membuka layanan konsultasi online melalui Zoom dengan psikiater kami. Dan yang kedua, koordinasi atau kerjasama dengan RS Suharto Herjan milik Kementerian Kesehatan RI dan juga Puskesmas membuat screening massal kejiwaan pada Selasa besok. Dan itu terbuka untuk 100 orang. Dengan menggunakan alat canggih, heart rate variability test, yang nanti masyarakat akan dites selama 3 menit, nanti hasil akan keluar apakah ada gangguan jiwa atau stres dengan level mungkin ringan, sedang atau berat atau mungkin normal seperti itu. Adakah alasan khusus mengingat sesi screening ini dilakukan pasca pemilu? Ya, benar, karena isu kesehatan mental ini pasca pandemi memang sudah naik ya, ditambah lagi dengan adanya pemilu di tahun ini tentunya juga pemilihan calon legislatif seperti tahun 2019 kita ketahui nantinya kemungkinan angka gangguan kejiwaan terutama gangguan kejiwaan ringan ini akan sangat banyak. Nah, sebagai upaya kita untuk mencegah gangguan jiwa yang lebih berat ya, nantinya akan bisa minum obat seumur hidup, tidak sembuh sempurna, kualitas hidupnya akan menurun, maka kami harus membantu masyarakat untuk mendeteksi dini dan pengobatan secara dini. Ada tidak data dari 2019 katakan saja ya atau sepanjang 2019 hingga 2024 ini mereka yang terlibat sebagai petugas KPPS atau juga sebagai tim ses dan caleg itu sendiri yang memang terdaftar di RSUD Taman Sari mengalami gangguan kejiwaan pasca pemilu? Kami tidak ada data secara spesifik, tapi kalau melihat trennya memang dalam seminggu 2 minggu terakhir itu mulai ada kenaikan angka kunjungan rawat jalan di poli psikiater kami ya gitu. Dari yang biasa sehari mungkin sekitar 15-25 sekarang sudah di kisaran 25-34 per hari. Nah, makanya kami juga membuka layanan secara konsultasi Zoom atau online ya agar masyarakat bisa dari rumah melakukan konsultasi walaupun kita tidak berikan obat ya, tetapi bisa menjadi penapisan awal dan jika dirasakan perlu konsultasi secara langsung kepada dokter, kami akan menginvite ya untuk datang ke rumah sakit kami. Seperti apa sih Mbak gejala atau keluhan yang biasanya ditemukan dari tim ses atau caleg pasca pemilu ini? Ya betul, biasanya gejalanya itu di awal mungkin lebih ke arah menarik diri atau moodnya cepat berubah seperti itu ya, tapi gejala kejiwaan ringan itu biasanya dimulai dari cemas, depresi ringan, menarik diri, sulit tidur, lalu cepat lelah, kehilangan minat, moody, overthinking, impulsif dan sulit mengendalikan diri. Nah, itu gejala-gejala awal yang kalau dibiarkan justru tidak meminta
pertolongan kepada ahli, dalam hal ini psikolog atau psikiater, walaupun sekedar curhat saja atau dikombinasi dengan obat-obatan. Nah, ini gangguan ini akan bisa menetap menjadi gangguan yang lebih berat. Nah, itu yang kita hindari. Karena sebenarnya gangguan jiwa ringan ini sangat bisa diobati dan diselesaikan secara tuntas gitu. Tapi ada Mbak yang memang mengalami atau gejala-gejala ini sudah masuk dampak yang parah begitu ya, gejala yang parah pasca pemilu ini. Ya, kalau kami belum menemukan data tersebut ya, karena RSUD kami itu sebenarnya penapisan secara awal ya. Mungkin bisa melakukan rawat inap untuk kasus yang sangat terkontrol, kasus kejiwaan yang sangat terkontrol. Tapi untuk yang lebih berat atau psikotik akut yang sangat tidak stabil, dapat mengancam jiwa diri sendiri maupun orang sekitar ya dalam psikotik akut seperti itu tentunya perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan jiwa yang lebih tinggi, dalam hal ini mungkin RS Soeharto Herjan atau Rumah Sakit Duren Sawit, seperti itu. Nah, kami belum menemukan kasus yang berat seperti itu dalam kurun waktu 1 bulan ini. Oke, berarti ini kan sesi screening untuk mengantisipasi agar mereka yang mengalami keluhan ini bisa menyadari betul jangan sampai terlambat ya. Apa yang kemudian sebaiknya diperhatikan dalam kondisi pasca pemilu seperti ini? Tadi Anda menyebutkan ada gejala-gejalanya. Apa yang harus diperhatikan? Ya, tentunya kepada masyarakat dalam melihat suatu kondisi kesehatan mental bahwa sehat itu tidak hanya fisik tapi juga mental. Banyak gangguan fisik yang dimulai dari gangguan mental. Nah, jadi yang kita bisa lakukan adalah cegah sakit dan cegah komplikasi atau meninggal. Ketika kita bicara cegah sakit mental, yang pertama adalah kita bisa melakukan mengambil hikmah positif dari setiap peristiwa dan juga saling berempati ya, dan tentunya juga rajin beribadah seperti itu ya. Jadi kita dan melakukan aktivitas ceria yang dianjurkan oleh Kemenkes. Pertama adalah cerdas intelektual, spiritual, dan juga emosional, lalu juga empati, rajin ibadah, interaksi yang bermanfaat, dan asa-asi asuh dalam keluarga. Jadi keluarga sebagai support system itu sangat baik untuk membuat kondisi pasien menjadi tidak lebih parah gitu, dan memberikan ruang dan waktu agar pasien bisa bisa mempunyai kondisi yang lebih baik. Jadi itu adalah cara kita untuk mencegah sakit. Nah, ketika kita bicara mencegah komplikasi atau meninggal, tentunya yang utama adalah deteksi dan pengobatan dini. Itu adalah yang utama. Oke. Seperti itu. Bukan hal yang tabu untuk mendapatkan layanan atau juga pertolongan untuk gangguan kesehatan jiwa. Bukan begitu ya? Tabu dan bukan stigma. Betul. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Ngabila Samalah. Terima kasih. Salama.